Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan produk dengan dosen pengampu yaitu Bapak Afif Hakim, STMT. Berikut sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan member-member kita. Yang pertama itu ada Afriansyah Saputra, yang kedua ada Fitri Abdullah dengan saya sendiri, dan yang ketiga ada Vira Elviana. Eh, Langsung aja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Vira. Silakan Vira. Terima kasih Kak Fitri atas kesempatannya. Boleh dimulai Kak. Oke. Yang pertama, kami akan membahas tentang batasan usaha produk yang akan kami buat. Jadi produk yang akan kami buat ini adalah alat tulis 4-in-1 yang terdiri dari pensil, pulpen, penghapus, dan correction tape atau yang biasa kita sebut X. Lalu tujuan utama bisnis kita ini untuk memfasilitasi mobilitas dan efisiensi yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan peralatan menulis tanpa memberikan beban berlebih. Lalu target pasar utama kami ini yaitu mahasiswa, anak sekolah, dan pekerja kantoran. Lalu target pasar kedua kami yaitu pedagang. Asumsi yang kami buat yaitu praktis, mudah dibawa, dan tidak membutuhkan banyak tempat. Lalu pemangku kepentingan untuk proses pengembangan produk kami yaitu user, retail, tenaga penjual, production, R&D departemen, dan tim legal. Pun interpretasi kebutuhan pelanggan yang sudah kami buat, yang pertama di sini penggunaan tertentu. Pernyataan pelanggan yang dibuat, saya butuh alat tulis yang diringkas dan praktis. Lalu interpretasinya, alat tulis terdiri dari pulpen dan pensil. Lalu penggunaan tertentu yang kedua, terkadang saya melakukan kesalahan saat penulisan. Selain pulpen dan pensil, penghapus dan correction tape juga dibutuhkan. Lalu yang ketiga, bagaimana saya bisa membawa alat tulis tersebut secara bersamaan? Interpretasinya yaitu membuat alat tulis yang bisa mencakup semua kebutuhan tulis menulis. Lalu, adapun hal-hal yang disukai terhadap alat tulis yang sekarang. Yang pertama, ukuran diameter pensil atau pulpen yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Interpretasi kebutuhannya yaitu diameter yang sedang dapat memberikan keseimbangan antara kenyamanan saat digenggam dan kontrol saat menulis. Lalu yang kedua, pelanggan menyukai pengoperasian pulpen yang praktis tanpa tutup. Interpretasinya yaitu alat tulis pintar tanpa tutup bisa menjadi solusi yang praktis dan inovatif. Tanpa tutup, pengguna bisa mengakses alat tulis dan dengan lebih cepat dan tanpa hambatan. Yang ketiga, pelanggan menyukai hasil pensil yang tebal. Di sini interpretasinya itu hasil penulisan yang tebal memberikan tampilan lebih jelas pada kertas. Lalu, hal-hal yang tidak disukai terhadap alat tulis sekarang, yang pertama, tinta pulpen sering bocor. Interpretasinya yaitu kualitas tinta dan material perlu diperbaiki. Lalu yang kedua, hasil penghapusan terkadang malah membuat media tulis rusak atau kotor. Interpretasinya yaitu kualitas penghapus yang tidak mengotori kertas. Yang ketiga, hasil tip X cair yang tidak baik. Interpretasinya yaitu menggunakan tip X type correction tape. Lalu, usulan perbaikan yang kami ajukan yang pertama, material pena dan selang pena yang lebih baik. Pena dan selang yang tidak mudah bocor interpretasinya. Lalu yang kedua, material penghapus yang lebih baik. Interpretasinya, penghapus yang tidak membuat kotor. Yang ketiga, desain yang mudah dipakai, interpretasinya desain yang praktis. Lalu ada makna umum tingkat kepentingan yang sudah kami buat di mana skalanya 1 sampai 9. Yang pertama ini skala terendah yang berbobot 1 sampai 2. Fitur yang tidak diinginkan, saya tidak akan mempertimbangkan produk dengan fitur ini. Lalu skala yang kedua, 3 berbobot 3 sampai 4 yaitu fitur tidak penting tapi saya tidak keberatan memilikinya. Lalu
skala yang ketiga berbobot 5-6, di mana fitur akan menyenangkan untuk dimiliki tetapi tidak perlu. Lalu, skala yang keempat bernilai 7-8, fitur sangat diinginkan tetapi saya akan mempertimbangkan produk tanpanya. Lalu, skala tertinggi di mana terdapat nilai 9, fitur sangat penting, saya tidak akan mempertimbangkan produk tanpa masa depan ini. Lalu daftar metrik produk alat tulis pintar yang pertama yang konsumen inginkan, tip pulpen atau pensil yang tidak mudah macet dengan tingkat kepentingan relatif sebesar 9, dan metrik yang kami buat kualitas balljoint tinta dengan skala satuan milimeter. Lalu keinginan konsumen yang kedua, pulpen atau pensil yang tidak berat dengan tingkat kepentingan relatif sebesar 7, di mana metriknya bobot pulpen atau pensil yang mempunyai satuan gram. Lalu, keinginan konsumen yang ketiga, mekanisme penggunaan pensil atau pulpen yang mudah dengan tingkat kepentingan relatif berbobot 9, di mana metrik yang kami buat waktu setup pemakaian dengan satuan detik. Lalu, keinginan konsumen yang keempat, desain pulpen yang berwarna dengan tingkat kepentingan relatif berbobot 3 dan metrik desain pulpen dengan satuan gram. Lalu ya, keinginan konsumen yang kelima, pulpen atau pensil dengan jumlah tinta atau isi yang melimpah dengan tingkat kepentingan relatif 3. Metrik yang kami buat bobot atau isi pulpen atau pensil dengan satuan unit mili. Lalu, hubungan metrik dengan kebutuhan. Di sini kami sudah membuat tabel ya keinginan konsumen yang sudah kami konversikan kepada hubungan metrik dengan kebutuhan, di mana tip pulpen atau pensil tidak mudah macet ini mempunyai korelasi dengan kualitas balljoint. Lalu yang kedua, pulpen atau pensil yang tidak berat ini mempunyai korelasi dengan bobot total pensil atau pulpen. Lalu yang ketiga, mekanisme penggunaan pensil atau pulpen yang mudah ini mempunyai korelasi dengan waktu setup pemakaian. Lalu yang keempat, desain pulpen yang berwarna ini mempunyai korelasi dengan desain pulpen. Lalu yang kelima, pulpen atau pensil dengan jumlah tinta atau isi yang melimpah ini mempunyai korelasi dengan bobot isi pensil atau pulpen. Lalu di sini ada target spek atau alat tulis pintar. Yang pertama, tip pulpen atau pensil yang tidak mudah macet ini mempunyai tingkat kepentingan relatif sebesar 9 dengan metrik kualitas balljoint tinta dengan satuan milimeter di marginal value yang sudah beredar, yang sudah kami amati itu sekitar 0,3 mm sampai 1,0 mm. Lalu kami membuat marginal idealnya itu sebesar 0,5. Lalu yang kedua, pulpen atau pensil yang tidak berat. Ini mempunyai tingkat kepentingan relatif sebesar 7 dengan metrik bobot pulpen atau pensil dengan satuan gram. Marginal value yang sudah kami amati sebesar 30-50 gram, di mana bobot pulpen atau pensil yang beredar di pasaran saat ini itu sebesar 30-50 gram. Dan kami membuat margin idealnya sebesar 40 gram. Lalu yang ketiga, ini mekanisme penggunaan pensil atau pulpen yang mudah dengan tingkat kepentingan relatif sebesar 9 dengan metrik waktu setup pemakaian satuannya detik itu marginal value yang sudah kami amati kurang lebih 2 detik. Jadi pengoperasian pulpen yang sudah ada di pasaran itu kurang lebih 2 detik. Dan kami mempropos untuk membuat pulpen dengan waktu setup kurang lebih dari 1 detik. Lalu yang keempat, desain pulpen yang berwarna dengan tingkat kepentingan relatif 3 dengan metrik warna desain pulpen dengan satuan warna. Pulpen yang beredar di pasaran saat ini rata-rata hanya mempunyai 3 warna saja. Lalu kami mempropos untuk menambahkan lebih dari 5 warna agar lebih bervariatif. Lalu yang kelima, pulpen atau pensil dengan jumlah tinta atau isi yang melimpah dengan tingkat kepentingan relatif 3, metriknya yaitu bobot isi
dengan satuan mili. Marginal value yang sudah kami amati itu 5-10, di mana artinya rata-rata isi pulpen itu sebesar 5-10 mili saja. Lalu kami di sini mempropos untuk mempunyai bobot pulpen yang lebih besar dari 10 mili. Lalu di sini ada hasil produk dan spesifikasi yang sudah kami hitung dengan host of quality. Yang pertama, di sini terdapat tabel customer requirement dan functional requirement yang terdiri dari tipe pulpen atau pensil yang tidak mudah macet, pulpen atau pensil yang tidak berat, lalu mekanisme penggunaan yang mudah, warna desain yang bervariasi, jumlah tinta atau isi. Lalu di functionalnya ini ada meningkatkan kualitas ball joint, menyesuaikan kembali bobot total, mempersingkat waktu setup, desain pulpen lebih bervariatif, bobot tinta ataupun pulpen. Yang sudah kami amati, terdapat korelasi antara tip pulpen atau pensil yang tidak mudah macet terhadap kualitas ball joint. Lalu tidak terdapat korelasi yang tidak signifikan antara pulpen atau pensil yang tidak berat terhadap kualitas ball joint. Lalu kami juga mengamati tidak ada korelasi mekanisme penggunaan yang mudah terhadap kualitas ball joint. Lalu kami juga sudah mengamati warna desain yang bervariasi itu tidak mempunyai korelasi dengan kualitas ball joint. Lalu jumlah tinta atau isi yang melimpah itu juga tidak mempunyai korelasi antara kualitas dengan kualitas ball joint. Lalu yang kedua, ini menyesuaikan kembali bobot total. Sudah kami amati, tidak ada korelasi antara tip pulpen dengan dengan kendali bobot total. Lalu terdapat korelasi antara pulpen atau pensil yang tidak berat terhadap bobot total dari suatu pulpen atau pensil. Lalu mekanisme penggunaan yang mudah, warna desain bervariasi, dan jumlah tinta atau isi yang melimpah tidak mempunyai korelasi terhadap bobot total dari pulpen tersebut. Lalu yang ketiga, penggunaan. Setelah kami amati, mekanisme penggunaan yang mudah mempunyai korelasi terhadap waktu setup penggunaan pulpen tersebut. Sedangkan tipe pulpen atau pensil tidak mudah macet, atau pulpen atau pensil tidak berat, dan warna desain bervariasi, juga jumlah tinta isi yang melimpah, tidak mempunyai korelasi terhadap waktu setup penggunaan. Lalu yang keempat, ada desain pulpen yang lebih bervariatif. Desain pulpen yang lebih bervariatif ini mempunyai korelasi dengan warna desain yang bervariasi, di mana yang lainnya seperti tipe pulpen yang tidak mudah macet, pulpen atau pensil yang tidak berat, mekanisme penggunaan yang mudah, dan jumlah tinta atau isi yang melimpah itu tidak mempunyai korelasi terhadap variasi dari produk yang akan kami buat. Lalu yang kelima, bobot isi tinta atau pulpennya. Bobot isi tinta atau pulpennya ini mempunyai korelasi terhadap jumlah tinta atau isi yang melimpah. Sedangkan tip pulpen yang tidak mudah macet, pulpen atau pensil yang tidak berat, mekanisme penggunaan yang mudah, dan warna desain bervariasi tidak mempunyai korelasi terhadap bobot isi tinta pulpen tersebut. Lalu, di sini sudah kami buat assessment pembanding dengan produk kami bersamaan dengan produk-produk lainnya seperti dari Kenko, Joico, Pilot, dan Snowman. Ini kami memberikan bobot masing-masing seperti di bawah ini dan mendapatkan hasil bahwasannya technical important rating yang sudah kami buat itu sebesar 300, 300, 390, 223, dan 281. Di mana sebetulnya produk kami ini harusnya lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk selanjutnya. Maka dengan
Maka dengan hasil asesmen ini bisa dikatakan bahwa produk kami sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan Kak Fitri. Baik, terima kasih Vira, izinkan saya untuk melanjutkan. Yang ketiga, kita akan mengenerate konsep di mana kita mendapatkan tiga konsep untuk atau tiga desain untuk membuat alat tulis pintar ini. Baik, kita langsung saja masuk ke konsep yang pertama. Ini baru konsep, baru sketsa, jadi belum sempurna. Mohon maaf. Akan saya jelaskan satu persatu. Untuk konsep desain yang pertama, ini kita memiliki pulpen yang memiliki dua mata. Yang pertama ada mata pulpen, yang kedua ada untuk pensil, di mana di setiap sisinya itu memiliki tutup yang nantinya akan menjadi correction tab atau tip X, dan tutup yang selanjutnya akan menjadi penghapus. Ini untuk desain yang pertama. Kita lanjutkan ke desain yang kedua. Desain yang kedua ini di mana si pulpen dan si pensilnya dia berada dalam satu tabung atau satu pulpen. Nanti tinggal kita pilih saja melalui dua tuas ini apakah kita akan menggunakan pulpen atau menggunakan pensil. Selanjutnya di sini ada correction tab di dalam sini. Yang tadinya ini menyatu dan bisa dibuka. Yang di dalam pertama ini ada correction tab dapat digunakan ketika penghapus ini bisa atau diambil atau ditarik seperti itu. Terus lanjut ke konsep yang ketiga. Kita hampir sama dengan konsep yang pertama. Di sini ada dua bilah pensil dan pulpen. Akan tetapi di sini sistemnya kita dibagi dua. Jika kita tarik bagian pulpen dan pensil, maka akan keluarlah penghapus dan correction tab yang nantinya akan bisa digunakan ketika penulisan. Baik, selanjutnya setelah kita menyampaikan desain, baru kita akan menyampaikan matriks keputusan penyaringan konsep, di mana bisa kita lihat di sini dari kriteria seleksi kita mempunyai tiga varian konsep, di mana kemudahan penanganan itu untuk variasi nomor satu kita masukkan plus, untuk variasi nomor dua kita masukkan plus, dan untuk variasi nomor tiga kita masukkan min. Terus untuk kemudahan penggunaan kita untuk varian nomor satu kita masukkan min, varian nomor dua kita plus, dan varian nomor tiga itu min. Untuk keterbacaan angka juga kita masukkan 000 untuk semua varian. Begitu pula dengan pengukuran dosis kita masukkan varian 1, 2, 3-nya dengan angka 0. Terus untuk penanganan beban kita masukkan semua plus dari semua varian. Dan untuk kemudahan pembuatan kita hanya memasukkan plus untuk varian nomor 2. Untuk probabilitasnya ini sebenarnya plus semua ya, mohon maaf. Jadi ketika kita memasukkan plus, sans, dan minus, bisa didapatkan di sini untuk plus itu 2, untuk varian 1 itu 2 plusnya, untuk varian 2 itu 4, dan untuk varian 3 itu 1. Untuk sans-nya itu untuk varian 1 2, untuk varian 2 2, dan untuk varian 3 2. Dan untuk minusnya varian 1 2, untuk varian 2 1, dan untuk varian 3 3. Nah, kita kalkulasikan di mana varian 1 memiliki net 0, varian 2 memiliki net 3, dan varian 3 memiliki net min 2. Nah, jadi yang akan kita sudah rankkan di sini ada rank 1, 2, dan 3, dan akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah matriks keputusan penskoran konsep, di mana kriteria seleksi sama dengan penyaringan konsep. Varian konsep ini pun kita ambil dari desain yang kedua dan ketiga, di mana bobotnya untuk kemudahan penanganan adalah 5%, untuk kemudahan penggunaan 15%, keterbacaan angka 10%, pengukuran dosis akurasi 25%, penanganan beban 15%, kemudahan pembuatan 20%, dan portabilitas 10%. Nah, di mana kita sudah memasukkan nilai. Untuk desain nomor 2 itu ada 45, 22, 333, dan hasil yang didapatkan adalah 3%. Dan untuk varian nomor 3 atau desain nomor 3 kita dapatkan 3, 5, 1, 1, 3, 2, 2, dan di mana ditotalkan adalah 2,3.
Dan bisa kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa kita akan mendevelop eh, desain nomor satu. Oh, mohon maaf, desain nomor dua. Nah, jadi pulpen ini yang akan nanti kita develop untuk pembuatan alat tulis pintarnya nanti. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan, Kira? Dari saya cukup sih, Kak. Harusnya dari konsep dan desain sudah sangat bagus dan sudah mencakup kebutuhan ini. Seperti saya contohnya sih. Baik, mungkin jika cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.